kita itu bisa merubah nasib. Jangan pernah menyerah dengan takdir, bahwa siapapun kita, walaupun kita bukan cuma orang sugih, kita orang kaya, kita tidak punya backup atau apa, insya Allah kalau kita memang punya niat dan mau kerja keras, semua bisa terwujud. Karena semua yang memutuskan ada Allah, takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Bung Pipit aja kayaknya enak saya panggil ya, karena memang kan panggilan familiarnya kita Bung Pipit. Nah, Bung Pipit ini kami undang karena memang yang bersangkutan adalah salah satu tokoh muda yang fenomenal menurut kami di Berau. Tokoh muda yang saat ini menurut kami tokoh muda paling fenomenal itu Bung Pipit. Kenapa fenomenal? Karena memang jam terbangnya tinggi sekali dan gelarnya itu panjang kayak kereta gitu ya, dan luar biasa sukses baik di bidang usaha maupun memimpin rumah tangga. Rumahnya pun gede sekali pemirsa, jadi itu harus diketahui. Jadi sangat layak Bung Pipit ini untuk kita undang ke sini supaya mungkin banyak hal yang harus dipelajari dari sosok Bung Pipit. Yang pertama kali Bung Pipit kami tanya ini, bagaimana kabar Bung Pipit dengan keluarga dulu saat ini? Baik, sebelum terima kasih. Alhamdulillah saya dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dan memang kita sangat berusaha menerapkan protokol kesehatan. Jadi anak-anak sebisa mungkin tidak keluar rumah. Istri karena kebutuhan tenaga kesehatan ya tentu harus tetap bekerja. Tapi istri aman-aman aja gak selama bekerja, karena kan di puskesmas ya? Alhamdulillah sih dia memang juga sama. Penerapan protokolnya kan juga ketat ya. Jadi memang alhamdulillah sebelum pulang langsung tidak boleh bersentuhan, langsung mandi, langsung ganti baju. Jadi memang insya Allah alhamdulillah hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Ada berapa anak nih? Alhamdulillah Ada tiga ya. Cewek berapa, cowok berapa? 2 cowok, 1 cewek. Yang pertama normal, sekarang sudah kelas 6 SD. Kemudian yang 2 dan 3 itu anak kembar. Gitu. Tapi kembar buatan. Putra putri dapat. Biasanya nih, ini harus saya tanyakan, sebab di luar sana banyak email namanya pengusaha itu biasanya istrinya lebih dari 1. Bung Pipit berapa istrinya nih? Alhamdulillah sampai hari masih harus saya tanyakan. Oke. Terus tadi kami sempat sampaikan bahwa jam terbang Bung Pipit ini sangat tinggi. Untuk ketemu Bung Pipit itu hari-hari tertentu saja adanya di Berau. Hampir setiap minggu terbang, tidak ada di Berau, kami pantau ya. Itu ngapain aja sih keluar itu, terbang dulu itu ngapain aja gitu? Jadi sebenarnya saya juga tidak terlalu ingin pergi keluar daerah, lebih nyaman sebenarnya tinggal di rumah, berkumpul dengan keluarga dan teman-teman juga. Hanya memang selama mulai tahun 2017 hingga sekarang saya memang melanjutkan pendidikan. Karena selama ini terakhir saya menempuh pendidikan S1, kemudian memang punya niat dari dulu bahwa walaupun kita ini orang kampung, orang yang tidak punya, karena kebetulan saya kan saya anak yatim. Jadi saya yatim mulai umur 7 tahun. Jadi bapak saya meninggal tahun 89. Ibu saya hanya penjual, orang berapa pasti tahu lah, penjual nasi kuning awalnya, kemudian merias pengantin. Jadi memang niat saya dari dulu bagaimana caranya saya bisa bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi, sebagai motivasi juga buat orang-orang yang mungkin kurang beruntung seperti saya kemarin, dan juga buat anak-anak saya bahwa tidak seharusnya kita menyerah dengan keadaan atau takdir. Siapa yang tahu, karena kita memang sendiri yang bisa merubah takdir itu. Jadi memang saya mengambil pendidikan langsung ada 2 waktu itu. S2 saya S2 Teknik Sipil di Universitas 17 Agustus Surabaya. Kemudian saya mengambil juga pendidikan profesi insinyur di UMI Makassar. UMI Makassar secara bersamaan, dan alhamdulillah tahun 2019 kemarin selesai dua-duanya. Itu yang menambah gelar yang tadi di depan ada insinyur, kemudian ada MT. Nah, kemudian IPM-nya itu sertifikasi tingkat nasional dari PII, saya mendapatkan IPM. Kemudian saya ikut lagi sertifikasi tingkat ASEAN. Itu melalui AVO yang jadi langsung juga oleh salah satunya Presiden Jokowi saat itu. Dan alhamdulillah saya lulus dan berhak mendapatkan gelar ASEAN. Jadi memang
murni untuk pendidikan, tetapi juga kebetulan saya juga aktif di berbagai organisasi karena memang prinsip saya kalau memang saya dapat amanah di organisasi memang saya nggak mau numpang nama. Jadi malu kita rasanya kalau cuma numpang nama. Saya kebetulan sekarang sebagai wakil sekretaris juga Kadin se-Indonesia, sekretaris Forum Kadin Kabupaten Kota se-Indonesia. Jadi memang aktivitas cukup tinggi dan memang sebagai amanah tentu saya harus melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Termasuk ya harus rela kehilangan waktu sih buat keluarga. Nah, itu bagi waktunya gimana tuh antara keluarga sama aktivitas perkuliahannya, pendidikan? Apakah anak-anak atau istri di rumah tidak protes atau gimana? Pertama untungnya keluarga saya terbiasa. Saya memang karena dulu cari rezekinya juga harus ke lapangan. Kadang-kadang nginap beberapa hari baru bisa pulang. Jadi memang anak-anak dan istri memang terbiasa ditinggal. Itu yang pertama. Kedua, mereka juga mengerti. Saya memang aktivis dari mulai kuliah itu memang aktivis kampus. Kemudian dengan beberapa agenda organisasi lain itu yang membuat mereka akhirnya terbiasa. Kalau dulu awal-awal anak saya memang mau ditinggal tuh nangis. Tapi kalau sekarang tuh ya mereka bisa, Papa pergi dulu ya. Ya Pak, tadi Pak ya. Ini udah paling begitu, udah santai, udah nggak pernah lagi yang nangis apa nggak pernah. Terbiasa banget. Dan sekarang memang kebetulan sebenarnya saya agak kurang lagi frekuensi keluar sebenarnya karena pertama karena COVID mengharuskan saya memang lebih banyak kalau hanya saat-saat tertentu yang memang harus keluar daerah baru keluar daerah. Karena sekarang tinggal sekarang saya sedang kuliah S3 ya, program doktor di ilmu lingkungan di Unmul Samarinda. Dan kebetulan 1 tahun perkuliahan kelas sudah selesai. Jadi memang saya saat ini tinggal pada proses penyusunan disertasi. Nah itu saja sih. Dan kebetulan juga ada amanah baru di provinsi yang sekarang saya lagi pegang. Nah tadi kan disampaikan bahwa tujuannya juga untuk supaya orang lain bisa juga belajar melihat perjalanan Bung Pipit. Nah yang jadi pertanyaan kami, Bung Pipit ini di usia masih kepala 3 ya? 38 udah berpikir untuk supaya orang lain, khususnya orang Berau ya, juga bisa belajar bahwa tidak ada kata menyerah dalam hidup ini sepanjang kita mau berusaha. Bung Pipit sudah kepikiran begitu di usia 38 untuk memikirkan orang lain juga gitu. Itu kenapa bisa inspirasi itu datang? Pertama memang saya, kalau dari pribadi saya sendiri ya, saya mulai tercetus cita-cita itu waktu saya lulus, waktu masih lulus SMP mau ke SMA. Jadi memang saya itu kan dulu jujur saya dulu pernah teriak lagi baring hadap langit, saya teriak bahwa Allah itu tidak adil. Karena dengan saya tidak punya ayah, kami juga tidak punya apa-apa, dan mohon maaf selama beberapa tahun itu setiap lebaran itu bulan Ramadan itu kami selalu dapat pembagian beras zakat lengkap dengan uangnya dikasih oleh Pak RT dianterin. Karena dengan kondisi ekonomi kami yang memang saat itu sudah sangat menengah ke bawah lah ya. Tapi kemudian saya berpikir bahwa saya niatkan hati bahwa untuk merubah nasib ya harus dari saya sendiri. Saya juga melihat banyak orang yang bisa merubah di kehidupannya dengan lebih sukses kalau memang dia mau kerja keras. Jadi kemudian saat saya kemudian menetapkan diri, ya udah, satu, saya tidak akan ikut ambil beasiswa ikatan dinas. Karena itu ada ikatan dinas. Lulus SMA, dikuliahkan, lulus pegawai negeri atau pegawai perusahaan. Saya sepakat. Sampai ibu saya marah karena saya sempat dapat tawaran. Enggak, saya mau jadi pengusaha. Kenapa? Saya pengen merubah nasib dan mama bisa naik haji. Itu jadinya saya. Nah kemudian berjalannya waktu itu saya terus lakukan. Alhamdulillah semua cita-cita saya terwujudkan. Ibu saya bisa naik haji kemudian, dan haji plus tanpa harus antri. Tahun berapa itu ibu naik haji? Kurang lebih sebelum saya menikah tahun 2008 apa? Pipit yang naik? Ya, langsung saya naikin haji. Itu pun dalam keadaan kondisi dia kaget lagi kumpul keluarga. Saya bisikin, saya tanya, mama mau naik haji gak? Oh, mau, siapa? Nggak mau katanya. Ya udah siap-siap. Antri kan katanya, antri kan? Enggak, langsung ini. Didaftarin waktu ngasih nasi. Udah, saya daftarin dan udah mama siap-siap. Kejutan jadinya. Kejutan. Kaget. Jadi memang betul-betul saya beri itu sebagai sebuah bakti saya, dan itu memang tidak seberapa.
belum senilai lah dengan apa yang ibu saya lakukan, karena saya tahu betul bagaimana perjuangan ibu saya menghidupi 3 orang anak. Saya anak bungsu dari 3 saudara. Dua saudara saya semua PNS, jadi betul-betul perjuangan luar biasa ibu saya. Nah kemudian di saat itulah saya juga berpikir harusnya orang-orang itu bisa. Maka kemudian caranya adalah saya memberikan banyak, kalau saya diundang beberapa kali seminar dan apa, saya selalu selipkan itu bahwa kita itu bisa merubah nasib. Jangan pernah menyerah dengan takdir, bahwa siapapun kita, walaupun kita bukan keturunan orang sugih, kita orang kaya, kita tidak punya backup atau apa-apa, insya Allah kalau kita memang punya niat dan mau kerja keras, semua bisa terwujud. Karena semua yang memutuskan adalah Allah, takdir. Oke, jangan menyerah intinya, kayak lagu betul itu kan. Oke. Nah sekarang begini, jadi pengusaha waktu itu tahun berapa, masih ingat kan memulai jadi pengusaha? Saya saat kuliah S1 itu sudah bekerja waktu itu. Bekerja, jadi memang betul saya memulai menjadi karyawan dulu, ikut kantor orang, itu juga sebagai bagian dari cara saya untuk bisa membiayai kuliah. Oke. Jadi kalau tidak, saya tidak bisa. Artinya nggak ngambil beasiswa terus kerja gitu ya? Bahkan kalau boleh diingat, saya kuliah S1 menyelesaikannya dalam 9 tahun. Kenapa? Pasti kan bisa, kok bisa? Oh nggak tahu ya. Kan gitu loh, gimana ceritanya gitu kan? Jadi awalnya saya lulus UMPTN. UMPTN diterima di Fakultas Teknik Sipil di Universitas Lamongan Mangkurat tahun 2000. Kemudian saya kuliah di sana sampai kemudian saya berusaha, karena situ katanya murah kan. Awalnya saya tahan, tapi lama-lama cari kerjanya susah karena memang kesana kan penghasilan rendah sekali ya, agak rendah ya bandingkan daerah lain. Jadi sudah menjadi asisten dosen, asisten lab, kemudian sempat lulus waktu itu? Enggak sempat. Saya 3 tahun kuliah di sana. Kemudian karena kesulitan biaya, sampai saya akhirnya menjadi inisiator untuk berdirinya mes mahasiswa Berau itu karena saya yang bikin inisiatornya, bikin surat ke dewan dan sebagainya. Saya sampaikan di sana. Dan ini mungkin ini kesempatan yang baik ya. Saya juga sebenarnya mohon maaf pengakuan dosa kepada salah satunya Pak Muharram. Kenapa? Kedua juga ada Pak Kabak Umum dulu, masih Pak siapa ya, yang di belakangnya rumah dinas wakil bupati itu. Bukan Pak Wardi, bukan ya? Bukan, yang belakang rumah dinas Pawang itu Pak siapa itu dulu. Ada juga Pak Kamrani waktu itu. Jadi masih DPRD waktu itu, DPRD Berau. Saya bikin surat. Memang yang tanda tangan karena saya masih ada senior saya waktu itu, ada Kak Sandi sama ada Kak Amar, sekarang di SPU. Saya bikin surat permohonan pendirian mes Berau. Saya bikin surat itu dengan alasan bahwa banyak warga Berau yang sudah kuliah di sini, tapi sulit untuk berkumpul, bersilaturahmi, mohon disetujui untuk saya ini. Ternyata surat kami disikapi dan akan ada informasi bahwa akan segera ada kunjungan DPR. Kebanyakan sih. Ya. Kita waktu itu jujur aja mahasiswa Berau cuma 4. Sementara bahasanya banyak. Oke. Kebetulan yang cewek memang cuma 3 atau 4, saya lupa. Yang cowok cuma 4. Akhirnya karena saya kebetulan sebagai salah satu sekretaris di KPMKT cabang Banjarbaru. Saya kumpul anak-anak Kaltim. Ini jujur cerita betul. Ada dari Banjar, dari Balikpapan, Samarinda, saya panggil. Dikumpulin saya kumpul, saya minta tolong, saya sampaikan tolong ya, bantuin kami mau mengajukan asrama dan masalah kami cuma 4 orang, pasti ditolak, kan? Jadi tolong aku sebagai anak Berau. Kalau ditanya tinggal di mana, sebutin aja alamatnya ini. Cuma kalau orang tua sebutin aja orang tua. Dia nggak mungkin hafal semua warga Berau kan? Mereka, siap bang, siap. Nah, kumpul lah kita. Begitu datang, gua kaget Pak Muharram. Pak Muharram hadir juga waktu itu. Pak Muharram hadir. Kalau salah dia itu salah satu ketua rombongan atau apa? Waktu itu masih DPRD Berau. Nah, dia datang ke Banjarbaru dan Banjarmasin waktu itu. Jadi wah banyak ini katanya warga mahasiswa Berau. Saya juru bicara karena ketua sama sekretaris itu waktu itu kakak tingkat saya itu nggak berani ngomong karena tahu ini. Bohongan. Cuma jujur itu yang saya berbohong untuk kebaikan. Ini bohong yang kapan? Jadi saya jujur bicara, jelaskan ini Pak, kita sekumpul. Kadang-kadang orang tua datang kan, kasihan Pak mereka nginap. Kalau ada asrama kan mereka bisa nginap pas anaknya. Hari itu juga langsung Pak Muharram sama Pak Kemani Umar, kalau nggak salah saya lupa, sampaikan, wah ini harus kita bantu. Bagaimana Pak? Dari pemerintah daerah kan yang ikut. Pak Umum. Ya, Pak Umum. Kemudian ini Pak, nanti kita coba anggarkan. Nggak bisa, ini harus kita bantu. Buat apa kita datang kalau betul. Akhirnya diambillah keputusan
kalian setelah ini silakan cari dulu rumah kontrakan. Tahun depan kita carikan untuk beli, ya, kita anggarkan untuk beli. Kami pergi dulu ke Banjarmasin, nanti kalau kami pulang kami tinjau. Siapa? Mereka kembali ke Banjarmasin, kami langsung survei rumah. Dan namanya rumah yang cari kamar banyak itu kan susah ya. Adanya rumah sedikit mewah, ya kan? Kalau rumah biasa jarang lah ada kamar banyak. Dapatlah kami dapat di sebuah perumahan yang sedikit elit. Kalau saya ingat betul waktu itu 1 bulannya 1 juta sewanya. Tahun berapa itu? 2002. Lumayan 1 juta itu. 1 juta. Dan setahun dapat diskon 1 juta, jadi 11 juta setahun. Kemudian datang lagi rombongan meninjau, wah ini bagus sekali nih gitu. Kalau rumah bunda saya kan. Iya. Cuman memang beliau tahu bahwa kami cari rumah yang kamarnya banyak kan susah Pak. Iya. Memang. Dijelaskan lah. Hari itu juga langsung dibayar oleh pemerintah daerah atas instruksi dari DPRD. Berapa setahun langsung? Setahun langsung. Dan kita langsung juga dibantu uang bulanan untuk bayar air. Jadi ini baru saya ungkap, jujur saya ungkap. Belum ada yang tahu. Belum ada yang tahu. Saya ungkap. Di sini pertama kalinya pengakuan dosa itu. Ini buat Kak Sandi Nasrullah sama Kak Amar Fanani pasti tahu jalan ceritanya, dan pasti saya mewakili memohon maaf yang sebesar-besarnya karena pernah melakukan pembohongan, melakukan kebohongan, tapi jujur itu untuk kebaikan. Jadi tidak bukan buat untuk kepentingan pribadi. Tapi alhamdulillah memang setelah itu tahun kemudian asrama akhirnya memang dibelikan oleh pemerintah daerah. Bukan lagi ngontrak ya? Kontrak. Jadi kita kontrak cuma setahun, tahun kemudian memang dianggarkan untuk pembelian asrama. Tapi kemudian tahun itu juga saya pindah ke Samarinda. Sebentar, sebelum bicara pindah ke Samarindanya, pada saat dibelikan mahasiswa pro bertambah nggak di sana atau masih 4 itu aja? Kebetulan gini, zaman kita waktu itu kan kita bikin himpunan mahasiswa Banjarbaru. Kita saat pulang kita ke keliling sekolah untuk sosialisasikan. Sekolah di Pro ya? Ya, kita ke keliling SMA, kita sosialisasikan bahwa di Banjarbaru itu tempatnya sangat bagus buat kuliah, ada fasilitas asrama, bla bla bla, dan alhamdulillah bertambah ya. Nah, jadi udah banyak dokter yang juga lulusan dari sana, sarjana juga dari sana. Artinya sederhananya, setelah melakukan pembohongan demi kebaikan tadi, udah berhasil, orangnya malah hengkang. Hengkang pindah ke Samarinda. Ya. Saya di mana waktu itu? Universitas 17 Agustus ya. Jadi gini, ada 2 alasan sih waktu itu. Pertama, saat itu saya juga kebetulan mendapat amanah jadi koordinator wilayah Forum Mahasiswa Teknik Sipil Indonesia Kalimantan. Untuk wilayah 10 Kalimantan. Saya dapat jadi sebagai koordinator wilayah. Kemudian kebetulan tahun itu juga 2003 itu ada tuan rumah nasionalnya, TW nasionalnya adalah di Samarinda. Jadi sebelum saya pindah, teman-teman dari UNTAK datang ke Banjar nemuin saya, sampaikan permintaan bahwa kami ini belum pernah mengadakan acara nasional. Bagaimana ini? Karena saya koordinator bisa kebantu. Pilihannya ada 2 waktu itu. Saya cuti untuk bisa fokus membantu karena memang saya kebetulan dengan pengalaman. Kedua ya saya pindah. Saya kemudian konsultasi dengan ibu, dan kemudian kedua ada bicara tadi masalah ekonomi juga. Saya sudah mendapatkan pekerjaan di sana. Saya pilih opsi kedua untuk pindah. Setelah dapat izin dari ibu saya pindah Samarinda, saya masuk ke UNTAK Samarinda dibantu. Padahal itu sudah lewat masa pendaftaran, tapi dibantu sama teman-teman BEM tadi. Saya masuk ke sana, dan jujur saya di situ sempat harus utang dulu di kampus. Kampus mana nih? UNTAK. Karena ternyata perpindahan itu ada namanya penyesuaian SKS. Oke. Yang pernah ditemu itu udah diikutin lagi. Ya, tapi ada harus bayar gitu. Dan itu yang saya belum punya uang. Kemudian teman-teman menghadap ke pembantu rektor untuk bisa mendapatkan keringanan, dan saya diberikan keringanan untuk tidak membayar terlebih dahulu alias utang. Alhamdulillah di situ, dan saya kebetulan ngambil kelas sore. Untungnya di UNTAK itu ada 2 kelas pagi, kelas sore kan. Pada saat pindah itu semester berapa di UNTAK? Semester 7. Semester 7. Iya, semester 7. Mau KKN padahal ya? Ya, harusnya sudah mulai persiapan harusnya. 3 tahun setengah sudah. Pada saat di UNTAK 3 tahun 6. 3 tahun ya? Mau ke 7 kan? Pada saat di UNTAK berarti semester 7 masuk. Nah, cuman kan karena saya walaupun pindahan tetap terdaftarnya sebagai angkatan 2003. Nah, kemudian saya ambil kelas sore. Kemudian keuntungannya waktu itu saya ambil karena supaya paginya saya bisa cari kerjaan. Nah, dari situlah saya kemudian mendapatkan banyak kesempatan buat cari kerja, dapat kenalan juga, dan alhamdulillah bisa bekerja waktu itu dan bisa pelan-pelan mencicil pembayaran di kampus dari pekerjaan tadi. Memang sebuah hal gila sih menurut saya. Tapi waktu itu kalau enggak saya nggak bakal selesai kuliah. Dan kemudian ternyata
Di Untak tuh? Di Untak. Saya menempuhnya selama 6 tahun. Lengkaplah 9. Nah, 3 di Unlam, 6 tahun 6 itu kere. ini. Pertama, SKS saya banyak yang tidak, artinya kurikulumnya beda. Padahal udah masuk semester 7 loh. Kurikulumnya beda, Bang. Jadi waktu itu ternyata kurikulum antara Unlam dan Untak itu berbeda dan hanya beberapa SKS yang diakui. Jadi saya ngulangnya banyak banget. Ulangnya banyak banget. Ditambah lagi, jujur saya berapa kali cuti kuliah karena efek pekerjaan yang harus stay di beberapa daerah. Nah jadi memang saya bahkan sempat waktu itu berpikir tidak akan menyelesaikan kuliah karena mulai bekerja. Tapi kemudian ada satu dosen namanya kebetulan dia kajur, Pak Aris Sasmoko Adi. Beliau yang kemudian nge-push saya, udah kamu tinggal skripsi loh, ayo dong kerjain. Tolong kamu skripsi, sayang banget ini kamu. Tahun 2008 berarti? 2008 itu. Nah, jadi alhamdulillah beliau support saya, dicarikan dosen juga yang mau untuk konsultasi jarak jauh. Jadi saya konsultasinya by email. Beberapa sebulan kemudian baru ke Samarinda konsultasi langsung. Tapi kebanyakan yang by email. Hingga kemudian sidang sampai akhirnya sampai sidang akhir. Sudahnya juga rasanya tidak 2009 ya. Baru-baru aja kayaknya di Untak tuh sudah. Oh enggak, saya sudah 2009. 2009 itu sudah. Jadi saya menikah 2008, saya belum lulus, 2009 saya wisuda. Oke. Jadi kesimpulannya jadi pengusahanya mulai kapan? Nah, saat saya 2008 itu, saya waktu itu sudah mulai ingin menjadi mandiri. Saya coba buat mandiri, saya coba buat pelan-pelan walaupun masih bekerja, saya mencoba buka usaha sendiri dengan keahlian saya di bidang konstruksi dan juga konsultan waktu itu. Kemudian alhamdulillah memang prosesnya cepat karena saya punya pengalaman lama di konsultan sebagai karyawan. Saat saya masuk ke dunia konstruksi, saya aplikasinya sangat mudah sekali. Karena waktu itu memang di Berau tidak banyak kontraktor yang punya basic konstruksi. Ya. Jadi tahun berapa itu? Itu 2008. Sementara ibu, jadi artinya pada saat memutuskan jadi pengusaha, ibu naik 2007 itu bukan hasil dari pengusaha dong ya? Gimana? Bukan hasil dari pengusaha berarti. Waktu? Ibu kan naik haji 2007. Oh bukan 2008. 2008 Ibu naik haji. Keuntungan waktu saya keuntungan pertama itu itulah yang saya ajikan buat saya berikan. Justru keuntungan pertama jadi pengusaha itu yang langsung diniatkan. Langsung luar biasa. Belum berpikir. Karena saya berpikir waktu itu kan kita nggak tahu umur ya. Saya mau niatkan nanti tahun depan aja lah. Padahal uangnya nih ada. Kita nggak tahu umur, siapa tahu ternyata Allah malah lebih dahulu kan. Jadi saya takut itu yang terjadi, saya dahulukan untuk ibu saya. Secara manusiawi orang biasanya ketika dapat uang untuk pertama kali hasil dari dia, tidak mikir orang lain dulu, tapi dirinya sendiri gitu. Cuma justru kita mikirkan orang tua ya. Pengorbanan ibu bang, saya sampai pernah berapa kali menangis. Kalau saya ingat kadang-kadang saya juga sedih. Ibu saya itu pernah ngomong sampai minta maaf ke kita waktu itu anak-anaknya. Kita pernah makan tanpa lauk. Pernah makan tanpa lauk. Tidak apa-apa. Waktu itu betul-betul waktu ibu ngerias pengantin, itu kan namanya bulan puasa kan nggak ada yang kawin bang, nggak ada pernikahan, nggak ada acara. Ibu saya bertahan hidup dengan cara kita jual kue kering, saya bantuin ibu jualan. Tapi namanya nggak terlalu laku, akhirnya kita pernah makan tanpa lauk, kemudian kita dibantu sama tetangga. Itu benar terasa. Jadi betul-betul yang saya ingat betul, makanya saya betul-betul pertama saya yang sehat ya ibu saya harus saya nggak akan bisa balas, tapi haji itulah yang saya anggap sebagai salah satu cara saya untuk mulai membalas, baru mulai, tidak ada apa-apanya. Apa yang saya lakukan sampai hari itu tidak artinya sama, tidak sebanding dengan apa yang saya lakukan. Apa ya? Saya terbawa dengan suasana juga, tetapi memang saya harus akui bahwa luar biasa Bung Pipit apa yang Anda lakukan, dan ini memang harusnya bisa dicontoh oleh anak-anak yang lain bahwa orang tua khususnya ibu ya itu tidak bisa kita balas dengan apapun perjuangan orang. Dan semoga kita semua yang masih hidup, masih punya orang tua, lebih kemudian bisa menghargai ibu kita, khususnya orang tua kita gitu. Jangan dibentak, apalagi membentak. Anak-anak sekarang kan banyak nggak tahu tuh ya. Tapi mudah-mudahan lewat tayangan ini kemudian
kita semua bisa sadar bahwa ibu adalah tidak bisa dinilai dengan apapun yang kita punya. Satu sih Bang, saya hari ini kalau tanya orang apa sih resep suksesnya, saya selalu bilang Itu yang mau saya tanya sebenarnya. saya selalu bilang restu ibu saya. Kenapa? Saya sampai hari ini setiap saya mau pergi keluar daerah minum, saya selalu usahakan singgah ke rumah ibu saya. Saya bilang kan ada kamar di rumah saya buat ibu, cuman ibu saya kan karena suami dari kakak saya meninggal, jadi ibu saya nemani kakak saya. Kadang-kadang nginep di rumah, kadang-kadang di rumah kakak saya. Saya usahakan kalau ibu saya lagi di sana, sebelum saya pergi, saya ke bandara, saya selalu singgah dulu. Minimal saya cium pamit, cium tangan, mohon doa restu. Karena saya percaya di saat kita cium tangan, disitulah doa ibu tuh tulus buat doakan kita. Jadi itu yang saya selalu bilang, doa ibu saya itu. Karena asalnya kan ibu tuh nggak mungkin lah nggak doakan yang baik, dan doa ibu tuh juga selalu sampai ke atas. Itu sebetulnya mau saya tanya, rasa sukses Bung Pipit sampai sekarang kok bisa sampai jadi anak muda paling sukses saat ini di Berau? Apa ternyata restu ibu ya? Kedua ya biasa orang selalu bilang dibalik suksesnya seorang suami itu pasti ada lagi perempuan-perempuan hebat. Yang hebat gitu. Dia ada. Ini konotasinya perempuan-perempuan, maksudnya lebih dari satu. Ibu saya, kedua istri saya, ketiga ada ibu mertua saya, yang keempat ada putri saya. Jadi orang-orang hebat yang memang jadi kekuatan buat kita. Oke. Nah ini juga penting untuk ditanyakan karena memang pada saat kami menyampaikan ini wajib isu-isu di luar ya, jadi supaya clear. Bung Pipit itu kata orang bisa sukses karena ditopang mertuanya, benar nggak? Jadi ini yang saya kadang-kadang juga memang saya pasti dengar seperti itu. Okay. Padahal memang orang mungkin melihat waktu saya menikah, wow ini dapatnya anaknya ini. Kebetulan mertua saya kepala kampung. Kebetulan adiknya adalah salah satu juga anggota DPRD. Tetapi jujur kita betul-betul berjuang menikah. Sampai saya menikah pun saya cerita nih, sudah selesai resepsi acara 2 kali. Memang karena saya punya niat ya, menikahnya harus punya kenangan. Memang waktu saya menikah, saya undang artis KDI, dan itu juga sebenarnya banyak support. Kayak waktu itu Pak Makmur bantu saya dana cash pribadi dari beliau dibantu. Kemudian Pak Ripa itu nyewain meminjamkan alat bandnya, sound systemnya itu gratis. Udah pakai aja, silakan pakai gratis. Pemain bandnya itu teman-teman saya ngeband dulu. Nah jadi betul-betul sebenarnya itu sebanyak support dari kawan-kawan yang selama ini memang ya kita punya hubungan baik lah. Jadi memang bukan berarti saya itu juga enggak, bahwa mertua pun ya tahu bahwa saya hadir sini, saya mau menikah karena memang saya ingin menjadi suami di umur yang muda. Kenapa waktu itu saya mikirnya saya ingin banyak berkembang, tentu butuh dorongan yang support dari keluarga terdekat, minimal ada keluarga. Saya pikir ya saya punya istri, saya punya anak. Nah ini penting juga kami tanyakan ya. Kami tahu Bung Pipit ini sukanya aliran musik rocker. Ya. Tapi pembawaan aliran musik itu dengan pembawaan keseharian itu tolak belakang gitu. Sementara setiap kali posting rocker, tapi pembawaannya beda. Kok bisa tuh? Saya itu nggak pernah pakai celana kain dulu, pakai celana kain ke meja itu saya nggak pernah. Memang levis, kaos, karena saya memang suka rocker. Kebetulan saya juga dulu ngeband sama kawan-kawan. Dulu kita ngebandnya karena hobi, tapi kemudian kita ngebandnya berubah, Bang. Orientasi cari uang. Jadi teman-teman saya ngeband itu alhamdulillah sekarang masih ada semua nih. Ada Ersan Susanto yang sekarang di Dinas Pariwisata, itu main keyboard. Ada juga Julpana atau Ijung. Sekarang masih ngeband, sekarang jadi manajernya di IPKP. Itu gitaris saya bass. Kemudian drummer saya ada Gusti Ansa, sekarang menjadi PTT di Dinas Kesehatan. Kemudian ada vokal saya itu ada beberapa orang. Apa bandnya? Apa namanya? Dulu kita namanya Sanggam Band. Kemudian itu kalau kita mewakili Berau ya, kadang-kadang juga kita namanya Inovasi Family Band. Jadi memang ada beberapa nama kita pakai tergantung event. Kita kemudian alhamdulillah juga sebenarnya kita berprestasi karena kita berapa kali juara 1 di Berau, 2, kemudian kita pernah mewakili Berau di Tarakan waktu itu, Tarakan kita dapat juara 1 4 kali berturut-turut. Kemudian kita dapat juara piala tetapnya dan pernah mewakili Berau di event Rock Sekal Team di Balikpapan, kita ngeraih juara 3.
Tapi rock itu hanya apa ya? Hanya fashion ya, fashion saya. Jadi kalau dengan musik rock tuh dalam ngalir aja gitu. Iya, ngalir. Tapi kalau masalah keseharian saya alhamdulillah nggak ikut-ikutan. Oke. Hanya aksi panggung aja harus. Oke. Nah ini saya balik ke tadi. Kan udah naikkan ibu tahun 2008. Iya. Oke. Dengan uang hasil dari usaha yang pertama, keuntungan pertama. Pertanyaan saya, udah naikkan haji ibu, tapi yang Bung Pipit sendiri sampai sekarang belum naik haji kayaknya. Harusnya saya dan istri harusnya tahun ini naik haji. Oke. Tapi karena COVID diundur tahun depan. Jadi kita udah daftar haji dan sekarang haji plus itu antrinya bang itu minimal 5 tahun. Oke. Kalau dulu haji plus bayar langsung berangkat. Oke. Tapi sejak tahun 2010 ke atas tuh minimal 5 tahun. Kuota juga. Kuota. Jadi emang luar biasa. Saya juga bayangkan yang tidak haji plus ya menunggu 10-12 tahun. Kita alhamdulillah kita punya sedikit tabungan bisa daftar. Nah kemarin diinformasikan bahwa tahun ini kita masuk kuota cadangan haji. Cadangan. Tapi biasanya kuota cadangan berangkat karena masih banyak yang masih mundur, bla bla bla. Nah, cuman ya Allah berkata mungkin takdir kita bukan tahun ini. Nah jadi kita ditunda tahun depan. Insya Allah tahun depan kita naik haji. Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan. Mohon doanya. Sekarang ada media online baru, news. Harapan saya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Berau kiranya bisa senantiasa untuk melakukan komunikasi, kemudian interaksi dengan news setiap saat. Nah, melalui ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat, ayo mari kita tonton apa yang ditayangkan oleh Inus ini. Saya lihat dan saya dengar mereka punya konsep baru, wajib ini kelihatannya untuk dicoba, diketahui lebih dalam. Kelihatannya programnya ke depan bagus gitu ya. Mari kita ikuti dengan cara follow, subscribe, Like dan komen. Supaya media ini bisa menjadi media yang menjadi favorit kita di masa yang akan datang. Bisa menjadi penyambung lidah masyarakat dengan pemerintah dan semua stakeholder.